semuanya, ini Dana. Di video kali ini aku mau kasih lihat ke kamu produk-produk apa aja sih yang biasanya aku pakai untuk ngerawat rambut aku dan gimana cara aku nge-stylenya. Soalnya kemarin emang sempat banyak banget yang request dan kayaknya emang tipikal rambut aku tuh tipikal yang banyak beredar di Indonesia. Jadi kalau misalnya kamu masih kebingungan nih, kira-kira produk apa aja sih yang cocok untuk rambut kamu, jangan kemana-mana. Oke, pertama-tama aku mau kasih tahu semua tentang rambut aku. Rambut aku itu termasuk rambut yang apa ya dia ya, frizzy, udah gitu ngembang. Frizzy sama ngembang kayak sama aja deh. Pokoknya ya ngembang gitu, terus keriting, susah diatur dan kelihatannya tuh kering. Padahal kalau dipegang sih lembut. Sama udah sih, kayaknya itu aja. Aku udah nge-smoothing rambut aku tuh 3 kali. Dulu pas SD, SMP, dan SMA. Cuman makin kesini aku makin mikir kayaknya kalau misalnya di smoothing tuh malah bikin rambut rusak. Jadi sekarang aku memutuskan untuk ngerawat rambut aku aja ketimbang aku nge-smoothing rambut aku. Sedangkan kalau misalnya rambut yang di smoothing itu butuh perawatan lebih intens. Nah kalau misalnya nggak dirawat, rambutnya tuh bakalan kayak kelihatan kayak sapu lidi. Dan itu rambut aku beberapa tahun yang lalu. Makanya sekarang aku udah nggak mau lagi di smoothing. Oke, so mulai dari produk pertama nih. Kalau misalnya aku mau keramas, biasanya semalamnya nih aku pakai Virgin Coconut Oil atau VCO. Nah ini kalian bisa dapetin di mana aja. Kemarin sih mama aku beliin ini tuh pas lagi di Point Square. Ini biasanya aku pakai kalau misalnya aku lagi mau keramas aja. Biasanya aku aplikasiin dari batang rambut sampai ke bawah. Dan jangan kena ke kulit kepala, soalnya kalau misalnya kena kulit kepala nanti bakalan kelihatan lepek. Dan si Virgin Coconut Oil ini tuh bener-bener ngebantu rambut aku jadi lebih halus, lebih nggak ngembang, dan pokoknya bener-bener jadi gampang diatur. Nah setelah si coconut oil itu udah didiemin semalaman, besok paginya aku langsung keramas pakai Pantene Total Damage Care. Ini yang shampoo dan conditionernya. Mereka berdua ini benar-benar ngebantu rambut aku menjadi lebih sehat. Soalnya dia benar-benar ngurangin split ends dan benar-benar ngurangin kerontokan. Pokoknya mereka benar-benar my savior. Sebelum pakai si Pantene ini, aku tuh dulu pakai Tresemme Keratin Smooth. Nah, aku juga suka tuh sama shampoo itu soalnya itu benar-benar bisa ngelembapin rambut aku. Gitu. Aku juga nggak keramas tiap hari. Paling aku kalau keramas tuh 2-3 hari sekali supaya kandungan minyak alami yang ada di rambut aku itu nggak rusak. Nah kalau misalnya abis keramas, aku tuh pasti ngeblow rambut aku ya, nggak mungkin enggak. Dan supaya rambut aku nggak lebih rusak lagi, ini aku pakai Tresemme Keratin Smooth Flat Iron. Ini adalah heat protection dari Tresemme. Gila, ini aku suka banget sama produk ini. Soalnya dia selain bisa melindungi rambut aku dari panas, dia tuh juga bisa bikin rambut aku lebih halus, lebih mudah diatur. Pokoknya kelihatan lebih shiny gitu, kayak abis dari salon. Terus abis itu aku ngeblow segala macam. Nah setelah di blow ini, aku pasti pakai hair serum supaya rambut aku kelihatan lebih berkilau. Ini aku lagi suka banget pakai hair serum dari Natur. Soalnya dia ini bisa bikin rambut aku lebih shiny dan berkurang rontoknya. Dan yang paling penting dia itu nggak lengket di rambut aku. Wanginya tuh juga enak. Aku pikir kan wanginya yang kayak tonik-tonik nggak jelas gitu kan. Nah tapi ini tuh wanginya kayak fresh gitu. Jadi aku suka banget sama ini. Tadi aku kan udah sempet bilang kalau misalnya aku kan gak keramas tiap hari, paling 3 hari sekali lah. Nah, rambut aku itu tuh gampang banget sama yang namanya nyerap bau. Entah itu bau asap, bau makanan, pokoknya cepet banget lah baunya. Nah, supaya rambut aku tetap wangi, aku tuh selalu bawa Macarizo Hair Energy ini kemanapun aku pergi. Ini tuh kayak parfum tapi untuk rambut. Soalnya dari kemarin tuh aku lagi nyari-nyari hair perfume yang murah, gampang ditemuin di mana-mana dan juga wanginya enak. Dan kemarin sih saudara aku ngerekomenin aku untuk beli ini dan so far aku suka banget. Soalnya nih wanginya tahan. Kalau misalnya kamu spray dari jam 2 siang sampai jam 6 sore juga masih kecium bau. Sumpah rambut gue megar banget. Yap, jadi ini adalah rambut asli aku. Emang ini megar banget dan super keriting. So, sekarang rambutnya lagi setengah kering. Ini mau aku sisir dulu semuanya. Ini aku pakai sisir Tangle Teaser. Sekarang setelah rambutnya udah gak kusut, aku mau pakai heat protectant dari Tresemme. Ini yang Keratin Smooth. Nah setelah itu aku akan ngebagi rambut aku. Ini mau aku pisahin dulu bagian poninya. Bagian poninya aku taruh depan. Terus biasanya kalau aku mau ngeblow itu, aku pasti selalu bagi jadi 3 bagian. Jadi ini dari kuping aku tarik ke belakang. Terus yang bagian atasnya kita jepit. Pertama-tama aku bakalan ngeblow bagian poni aku dulu.
roll ke belakang. Nah, sekarang kita tinggal ngeblow bagian rambutnya. Biasanya kalau untuk rambut, aku selalu bagi jadi dua, kanan dan kiri, supaya lebih gampang. Terus untuk ngeblownya, biasanya aku ambil rambut aku segini. Terus sisir blownya aku tarik dari bawah, kayak gini. Dan untuk hair dryernya, ini aku tempatin dari atas ke bawah, kayak gini. Dan jangan pernah ngeblow dari bawah sini, kalau nggak rambut kamu bakalan kelihatan megar banget. Jadi pastiin kamu arah blownya tuh dari atas ke bawah kayak gini. Dan ini dia perbedaannya, ini yang udah di blow, ini yang belum. Beda banget ya. Nah, kalau misalnya untuk hair dryer, aku saranin kalian untuk pilih hair dryer yang ada ini apa sih, corongnya ya. Nah, ini supaya si anginnya tuh langsung menuju ke rambutnya itu. Bagian pertama udah keblow semua, sekarang aku mau copot jepitan aku, terus aku akan ngebagi rambut aku lagi. Ingat ini jangan tebel-tebel, kalau nggak nanti bakalan susah ngeblownya. Nah, kalau misalnya di bagian tengah ini biasanya aku bagi jadi 4. Kalau tadi kan cuma dibagi jadi 2, sekarang jadi 4 bagian. 1, 2, 3, dan 4. Nah, sekarang kita mulai ngeblow lagi. Tips selanjutnya, kalau misalnya kamu ngeblow rambut, bener-bener pastiin bagian pangkal rambutnya itu udah lurus dan kering, supaya rambut kita tuh bakalan berkurang gitu megarnya. Nah, ini tinggal bagian terakhir. Untuk bagian yang terakhir biasanya aku suka ngejepit bagian bawahnya supaya nggak kecampur, soalnya ini yang bagian atas tuh rada banyak. Biasanya sih orang-orang ngeblow yang ke arah ke belakang gitu ya, cuman aku nggak bisa. Soalnya kayak susah gitu, jadi biasanya aku dibagi jadi 4 kayak gini. Man capek ya, Bo, jadi cewek harus ngeblow dandan, buset deh. Aku lupa bilang, kalau aku ngeblow ini biasanya aku dari atas, terus ke bawah. Terus ini kita reverse, ini dari bawah nih. Supaya rambutnya tuh lurus merata gitu, jadi nggak cuma di atasnya doang atau di bawahnya doang. Jadi ini harus dua sisi. Terus yang di bagian ujungnya ini suka aku puter-puter supaya jadinya kayak kelihatan masuk gitu. Nah, setelah semuanya udah ke-blow, sekarang aku mau nge-blow poni aku lagi sebagai finishing touch, karena sehabis di-roll tuh biasanya dia kayak tuh suka kayak keriting-keriting gitu. Untuk poni aku pasti ngeblownya ngejauh dari muka, jadi ini pasti aku blow ke arah belakang. Dan udah selesai deh, yeay!